Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Boben yang tentunya masih dalam pencarian keunikan-keunikan Nusantara. Di depan saya sudah ada beberapa rumpun bambu petung nih teman-teman ya. Ada juga rumpun bambu ampel. Dan seperti apa keseruannya, simak terus ya Boben Channel. Dalam rumpun bambu petung ini, waduh, sepertinya sudah ditemukan sama penampakan baru nih dari ranting teman-teman. Wah, ini apa teman-teman? Seperti sejajar ini teman-teman. Oke, kita eksekusi saja. Kita buat sebagai pancingan. Mudah-mudahan dengan tereksekusinya yang pertama ini bisa memunculkan keunikan-keunikan yang lainnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nyangkol. Bismillah. Di sini ada beberapa batang bambu ampel yang sudah tumbang nih, teman-teman. Ini sudah ngurak tua ini. Nah, kita cek-cek ya. Barangkali ada keunikan di sini. Ini apa nih, teman-teman? Wah, mantap ini. Nih dari ranting ini nih. Yang ini kita ambil ya. Apa ini masuknya ya? Oke, kita akan ambil dari mana nih? Kita eksekusi teman-teman. Nah, di sini juga ada moksa nih, teman-teman. Ini moksa. Waduh, sudah bolong tapi belum tembus, teman-teman. Oke, untuk moksanya kita biarkan dulu di alam ya. Kita tidak ambil, kita cari lagi yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rumpun bambu petung, dan ini sabdo bawah, mantap. Jos kandos, sabdo simbol ucapan. Dalam pencarian bambu unik Nusantara itu benar-benar tidak mudah teman-teman ya. Dibutuhkan ketelitian dan terkadang juga insting saya gunakan, karena benar-benar tidak mudah untuk menemukan suatu keunikan-keunikan yang tercipta oleh alam, yang dimana di dalamnya mengandung banyak makna untuk kita. Nah, di sini ada seperti belalai ini teman-teman. Kalau di Cirebon itu menemukan suatu keunikan dari belalai gajah itu sudah wah sangat rezeki banget nih teman-teman, karena keunikan di Cirebon itu sangat susah. Oke, kita akan eksekusi ya yang ini. Oke, sepertinya di sini saya sudah tidak menemukan suatu keunikan. Kita akan pindah lokasi, tetapi tidak akan pindah ke lain hati, apalagi pindah keyakinan. Sudah beberapa rumpun bambu saya lewati teman-teman ya.
Tapi keunikannya pun belum muncul-muncul lagi nih. Bener-bener harus ekstra sabar dan rela untuk bentol-bentol. Nah ini nih, apa nih teman-teman, mantap nih, jos kandos nih. Dalam ranting yang di atas itu teman-teman, seperti mencurigakan teman-teman. Sementara ini sepertinya ada dua ruas yang saling berdekatan ya di atas. Tapi barangkali junjung derajat itu ya. Oke, kita eksekusi aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rumpun bambu ampel. Nah, ruas pendek melengkung. Di dalamnya juga ada ruas pendek lagi tuh. Dan di sini ada tumpang sari. Dua ruas yang saling berdekatan. Waduh. Nah, sekarang sudah berada di rumpun bambu ampel, teman-teman. Nah, di sana juga ada ruas pendek tuh ya. Ruas pendek Songo Langit. Untuk yang itu kita tinggalkan dulu ya. Kita cari-cari yang lebih nyos. Wah teman-teman, ini apa nih teman-teman? Batang utamanya sudah ngurak nih. Wah mantap. Sudah ngurak tapi masih bisa masih layak maksudnya untuk dieksekusi. Ini masih keras nih teman-teman. Alhamdulillah. Mantap, jos. Nah, di sana ada Albert yang sedang mancing teman-teman ya. Mancing mania, jos. Dan untuk pembolangannya kita reviewkan dulu ya. Di sana ada air ya. Wah, mantap, alhamdulillah. Di depan ada sungai, airnya cukup lumayan banyak. Enggak keruh-keruh banget. Lumayan lah ya. Nanti kita cuci dulu. Setelah itu kita reviewkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama teman-teman ya, ini dari rumpun bambu petung. Saya kira cara kerja ajar seperti ini teman-teman. Ternyata di sini ada ruas yang paling pendek banget nih. Dan ini masuk pakemnya tolak ruas teman-teman ya. Walaupun di sini sudah pendek, di sini sudah pendek, tetapi di sini ada yang lebih pendek. Nah, seperti ini. Tolak ruas, tolaklah segala sesuatu yang akan merugikan kita dan merugikan orang lain. Berikutnya pun masih dalam rumpun bambu petung ya. Nah, di sini seperti ini dan sepintas seperti belalai gajah teman-teman ya. Tapi kalau belalai gajah itu minimal syarat terkecilnya
harus ada sambung rosonya teman-teman ya. Itu syarat utama belalai gajah. Sambung roso, ada sambung rogo, ada belah rogo, seperti itu baru masuk belalai gajah. Tetapi walaupun ini sudah membentuk seperti belalai gajah ya, berhubung tidak ada sambung roso, apalagi sambung rogo, apalagi belah rogo, jadi ini kita masukin aja patah pinggang nih, patah pinggang seperti ini, dan saya jadikan tongkat. Mantap ini, jos patah pinggang. Apabila kita ingin melakukan sesuatu yang dikiranya kita itu tidak mampu untuk melakukannya, tolong jangan dipaksakan temen-temen ya. Pokat kecetit kok boyok lara. Nah seperti itu. Masih di keunikan bambu petung, bambu termahal. Nah seperti ini. Yang tadi dari bawah itu saya lihat seperti ada dua ruas yang saling berdekatan seperti ini teman-teman ya. Saya kira tumpang sari atas. Pas saya eksekusi, alhamdulillah ini teman-teman ya, mantap, jos sambung rosoh seperti sabdo, tapi bukan sabdo. Ini masuk sambung rosoh karena ruasnya kita lihat seperti ini ya. Dari sini ke atas, berbelok ke sini, turun lagi ke sini, dan bertemulah sama ruas ini. Nah, ruas yang menyambung dalam 2 putaran itu masuk sambung rosoh. Kalau kita menemukan putaran ruas yang lebih atau minimal 3, itu sudah masuk selendang mukti. Tapi kalau masih 2 ruas putaran, 2 ruas terus 2 putaran, nah seperti itulah, ngelipet dikit ngomongnya. Nah seperti itu masih masuk sambung rosoh seperti ini. Sambung rosoh adalah simbol dari suatu tali persaudaraan. Di sini ada bolongnya tapi tidak tembus. Nah seperti ini, mantap, jos gandos. Ini pun dari rumpun bambu petung. Nah seperti ini teman-teman. Di sini naik sini, dan di atas ini ya, yang ini yang ini ada 2 ruas ya, tapi di atasnya itu ada ini teman-teman. Nah bertumpuk ini, di sini ada lebih dari 3 nih. Kita fokus ke ini teman-teman ya, ini batang utamanya. Kalau ini ranting dan yang ini ranting. Nah mantap ini. Ini adalah junjung derajat, jos kandos. Untuk supaya kita cepat diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita itu yang bisa dipercaya, ulet, rajin beribadah, rajin peduli sama sesama, seperti pitutur dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, titip tajuk lan fakir miskin. Nah seperti itu teman-teman ya. Maka kalau kita sudah bisa melewati itu semua, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini dari rumpun bambu ampel, dan ini sudah ngurak teman-teman. Nah mantap ya, jos kandos. Kalau kita lihat di sini ada sambung rosoh totok ke sini, dalam satu ruas kita tembus ya. Antara ruas yang satu ini sama yang ini ada guratan seperti benang, seperti akan membelah ya. Tetapi ini masuk sambung rosoh totok karena tidak tembus sama ruas yang ini teman-teman ya.
Tapi di sini juga dia ada Samorosa totok lagi. Nah, di sini juga ada Samorosa totok lagi. Terus kalau kita putar ya, di sini ada 1 2 3. Nah, 3 ruas ini sudah masuk juga dalam pakem Junjung Derajat. Kalau 2 masuk Tumbang Sari, kalau 3 sudah masuk Junjung Derajat ataupun lebih ya, seperti itu. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa kalau 3 ruas saling berdekatan seperti ini, ada yang mengatakan triroso, yaitu asah, asih, asuh. Asah, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, walaupun untuk kita bisa mendapatkannya sejauh apapun, raihlah, carilah ilmu. Setelah itu kita bisa mengasihi sesama makhluk Allah. Asuh, kita juga bisa akan membimbing mereka yang butuh bimbingan, seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang di atasnya ini masuk sabdo. Sabdo adalah simbol suatu ucapan. Jadi dalam berucap itu kita harus lebih berhati-hati, seperti itu teman-teman ya. Terkadang ucapan kita yang menurut kita itu benar, belum tentu benar untuk orang lain. Terkadang ucapan kita itu menurut kita itu baik, belum tentu baik juga untuk orang lain. Nah, di sini juga ini aslinya pembentukan dari belalai gajah teman-teman ya, tapi berhenti pertemuannya jadi seperti ini. Ini masuk ke dalam pakem Songgobuwono, tapi dari sambung roso, triroso, sabdo, Songgobuwono. Kalau kita sudah bisa menguasai dari 3 makna tersebut, yaitu asa, asi, asu, ucapan kita itu akan bisa kita kendalikan, karena di dalam dunia ini kita tidak akan pernah lepas dari ujian, rintangan, dan cobaan. Jadi kita harus siap, kita harus kuat untuk menyangganya teman-teman. Asa, asi, asu, sabdo, sang penyangga bumi. Mantap. Baiklah teman-teman ya, untuk teman-teman yang sudah mampir di Boben channel kali ini, saya ucapkan terima kasih. Dan apabila ada kesalahan dalam ucapan, tutur kata, bicara Boben ada yang salah, Boben minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini Boben hanya manusia biasa yang tidak bisa menembus bumi, manusia biasa yang tidak akan bisa mengalahkan tingginya gunung. Nah, seperti itu. Dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun.